melewati 1 Samuel dan kita sampai pada 2 Samuel. Pada 2 Samuel yang pertama kita membaca tentang kematian Saul. Diberitakan oleh seorang Amalek. Satu hal yang sangat bertentangan, sebab Amalek adalah musuh orang Israel, tetapi justru orang Amalek yang memberitakan tentang kematian Saul, orang yang kehilangan Allah menjadi garam yang diinjak-injak, orang yang kehilangan anugerah Tuhan adalah bagian yang sangat menyedihkan, sebab dia adalah garam, tapi garam yang hilang asinnya. Matius 5 yang belum baca silakan. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya? Ia cuma dibuang dan diinjak orang. Kematian Saul dipergunakan oleh orang Amalek untuk dipermalukan. Kematian Saul menjadi bahan cemooh bagi orang Amalek. Mereka bermusuhan. Orang Amalek menjadi musuh bebuyutan dengan orang-orang Israel. Tetapi ketika Saul kehilangan garamnya, kehilangan asinnya, kehilangan gunanya, ia sudah tidak berguna lagi. Maka saudara lihat, ia menjadi garam yang dibuang, garam yang diinjak-injak, garam yang tidak berarti apa-apa lagi. Sama dengan apa yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat 26. Amsal 25 ayat 26. Silakan. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Orang benar yang khawatir. Kita yang harus menjadi garam, kita yang harus menjadi penguat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetapi orang benar yang khawatir. Kenapa? Sebab kehilangan Allah. Kondisi yang terjadi di akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Pada ayat yang ke-6, 2 Timotius 3 ayat 5 lebih dulu. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Kalau seorang tidak 2 Timotius 3 secara 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri keselamatan. Jauhilah mereka itu. secara lahiriah mereka beribadah. Jangan kita kelihatannya beribadah,
tapi tidak ada iman. Masuk ke gereja, tapi tidak dengan hati menyembah Allah. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita. Garam yang hilang asinnya. Kita menjadi orang-orang yang pakai kalung-kalung salib, tapi tidak mempunyai Kristus di dalam hidup kita. Saul menjadi bahan cemooh. Orang Amalek berkata, kesempatan untuk aku mendapatkan rezeki. Dia datang kepada Daud. Permusuhan antara Saul dan Daud juga dicium oleh orang Amalek. Mereka mencari keuntungan. Kalau aku berikan berita yang menyenangkan kepada Daud, dia bawa bukti lagi. Dia bawa jejamang, kopiah, topi, ya, helm dari Saul. Dia bawa ikat tangan sebagai bukti bahwa aku yang membunuh Saul. Dia berpikir bahwa aku akan mendapat hadiah dari Daud. Tetapi sejauh itu Daud tetap menghormati Saul, dan ia tidak bersukacita akibat kematian Saul. Bahkan perikop kedua, Daud meratap karena kematian Saul. Orang Amalek itu bukan mendapat upah, tetapi ayat yang ke-15, 2 Samuel 1 ayat 15, silakan. 2 Samuel 1 ayat 15. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, peranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Orang itu memarangnya hingga mati. Upah dari orang yang mencari keuntungan itu Amalek. Amalek adalah gambar dari daging. Amalek selalu digambarkan seperti daging. Daging adalah berbicara tentang kehendak-kehendak manusia yang memikirkan perkara-perkara daging untuk meniadakan perkara Allah. Petrus pernah ditengking oleh Yesus karena yang di pikiran Petrus adalah perkara-perkara daging. Injil Matius pasal 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23, silakan. Matius 19 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Menyala iblis, engkau selaku batu sambungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Engkau pikirkan, itu Amalek. Daging selalu, Amalek selalu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, apa yang menguntungkan manusia, apa yang mendatangkan rezeki bagi manusia, bukan apa yang berkenan kepada Allah. Perkara-perkara daging seperti ini merupakan perkara yang dibenci oleh Allah. Disebutkan batu sandungan. Ketika anak-anak Tuhan tidak lagi memikirkan
memikirkan perkara-perkara Allah. Yang dipikirkan hanya apa yang berguna bagi kehidupan daging. Amalek itu mencari keuntungan pribadi. Apa yang berguna bagiku? Apa yang menguntungkan aku? Kalau tidak mendatangkan keuntungan, tidak usah dipikirkan. Petrus ditengking, enyahlah engkau. Engkau jadi batu sandungan bagiku. Orang-orang yang bertabiat daging menjadi batu sandungan bagi Allah. Bukan waktunya lagi kita menjadi Saul yang menjadi cemooh di hadapan Amalek. Orang Amalek berkata, aku dapat keuntungan. Aku sampaikan saja kepada Daud perihal kematiannya. Ditambahi, dipumpuin berita itu hingga kedengarannya masuk akal, hingga kedengarannya benar, dengan harapan aku mendapat keuntungan daripadanya. Itu adalah Amalek. Itu adalah daging. Ketika ibadah kita hanya pikirkan perkara-perkara daging, maka ibadah kita tidak berguna. Ketika ibadah kita hanya berpikir untuk keuntungan pribadi, maka ibadah kita sia-sia. Besok kita beribadah dalam ibadah raya. Beri hati kita sungguh menjadi garam yang dipergunakan untuk memberkati orang lain. Jadikan ibadah kita ibadah yang tidak berpikir perkara daging, tapi memikirkan perkara-perkara ilahi. Di dalamnya bukan berisi makanan, minuman, sukacita dengan apa yang kita nikmati, tetapi kerajaan Allah adalah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka di dalamnya kita diberkati Allah. Pikirkan perkara-perkara Allah, bukan perkara-perkara dunia. Memang kita masih hidup di dunia, tetapi bukan dunia berkuasa di dalam kita. Memang kita masih hidup dan butuh apa yang dunia sedang butuhkan, betul. Tapi manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Manusia hidup dari apa yang difirmankan Allah. Saul jadi contoh. Ia akhiri hidup dengan menjadi garam yang diinjak dan dibuang orang. Tidak berguna. Itu boleh menjadi cerita, kisah yang tragis dari raja pertama Israel. Tapi kiranya menjadi perhatian kita, cuma cerita dan bukan pengalaman kita. Jadilah orang-orang yang dipakai Allah untuk memberkati orang lain. Dipakai Allah dalam keluarga kita, dipakai Allah dalam wilayah kita, dipakai Allah di antara orang di sekeliling kita. Dan saya percaya ibadah kita besok menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Semua kita menjadi garam-garam yang dipakai untuk membuat kenikmatan. Orang yang duduk di sekeliling kita diberkati dengan ibadah saudara. Orang yang ada di sekeliling kita melihat betapa sungguhnya engkau beribadah dan